Masih di minggu 11 tentang fluida statis dan dinamis. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9, mampu menjelaskan prinsip Pascal. Di sini soalnya pilihan ganda dengan tipenya mudah. Sekarang kita coba masuk dulu ke materinya. Jadi di sini pada hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada piston 1 dan ini piston 2. Nah, piston 1 ini ditekan ke dalam ya, ditekan ke bawah. Gitu. Maka si piston 2 ini akan tertekan ke atas. Gitu. Nah, di sini untuk persamaan Pascalnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 itu merupakan gaya pada piston 1, F2 gaya pada piston 2. Terus A1 ini luas penampang piston 1, A2 luas penampang piston 2. Sekarang kita coba masuk ke soalnya. Ini soal nomor 9. Sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti gambar di bawah ini. Gitu ya. Jadi berat ini karena ditempatkan di penampang A2, maka di sini tuh ini merupakan F2 yang nilainya sama dengan 16.000 Newton. Kemudian di sini pada piston 2 nilai A2-nya sama dengan 4000 cm pangkat 3. Jadi di sini A2-nya sama dengan 4000 cm pangkat 3. Gitu. Nah, terus di sini kita lihat ada A1 di piston 1. Jadi di piston 1 ada A1 sama dengan 50 cm pangkat 3. Dan pertanyaannya, agar benda tersebut terangkat maka diperlukan gaya sebesar. Jadi yang ditanya itu F1-nya itu berapa gitu. Jadi di sini kita nekan piston 1 ke bawah ya. Kita menekan piston 1 ke bawah. Nah, maka nanti si piston 2 ini kan terangkat ke atas ya. Tapi berapa nih gaya yang kita perlukan untuk menekan piston 1 supaya piston 2 terangkat gitu. Jadi di sini yang ditanya F1-nya. Nah, di sini kita jawab aja nih ya. Kita jawab. Nah, kita udah tahu persamaan Pascal tadi F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 gitu kan. Nah, karena kita itu mencari F1, maka di sini sama dengan F1 A1-nya kita kali ke kanan gitu ya. Jadi di sini F2 dibagi A2 di sini dikali A1. Gini ya. Jadi A1-nya pindah ke kanan sebagai pengali. Nah, nilai F2-nya kan udah ada ya. Nilainya itu 16.000. Gini. Dibagi A2. A2-nya itu 4.000 cm pangkat 3 gitu kan. Kemudian dikali A1. A1 itu nilainya 50 cm pangkat 3 gitu. Nah, sentimeternya ini bisa kecoret ya kan. Sentimeternya bisa kecoret nih. Gini. Terus nolnya ini juga kecoret nih. 0 ini kecoret gini. 16 dibagi 4 hasilnya 4 ya kan. Hasilnya 4 nih. Ini kecoret sama ini. 4 dikali 50 hasilnya sama dengan 200. Nah, di sini F1. F1 nilainya 200, satuannya Newton. Jadi F1 itu sama dengan 200 Newton. Jadi jawabannya yang B. Terus juga bentuk tentang hukum Pascal itu ada juga yang bentuknya kayak gini ya. Jadi di sini di ruas 1 ya, di titik 1 dan ini titik 2. Kalau kita lihat di titik satunya ini biasa aja lah ya, mirip sama yang ini. Nah, tapi di titik 2-nya ini ada fluida di sini. Ada fluidanya. Gitu. Jadi gimana nih persamaan untuk hukum Pascalnya? Gitu kan. Nah, gimana? Nah, kita coba baca soalnya ya. Suatu sistem tampak seperti pada gambar di atas. Silinder di sebelah kiri di L. Jadi di sini ada titik L katanya. Memiliki massa 600 kg. Jadi di sini massanya sama dengan 600 kg. Dan luas penampang melintang 800 cm pangkat 2. Jadi di sini itu nilai A1-nya. Nilainya sama dengan 800 cm pangkat 2 gitu. Nah, sebelum itu luas itu kan emang pangkat 2 ya. Ini saya ralat ya. Ini tuh sebenarnya seharusnya ini tuh pangkat 2 gitu. Ini juga harusnya pangkat 2. Gitu ya. Ini ada yang salah nih di soalnya. Ini harusnya pangkat 2. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Hasilnya tetap sama ya. Ini harusnya luas ya. Luas itu kan sentimeter pangkat 2 atau meter pangkat 2. Intinya pangkatnya itu 2 gitu, bukan 3 ya. Ini salah. Nah, kita lanjutkan di sini.
Piston di sebelah kanan di S. Jadi yang di sebelah kanan ini piston S. Di sini memiliki luas penampang 25 cm pangkat 2. Jadi nilai A2-nya itu sama dengan 25 cm pangkat 2. Dan berat yang dapat diabaikan. Jadi berat pistonnya ini kita abaikan. Jika sistem tersebut diisi dengan minyak dengan massa jenis 0,78 gram per cm pangkat 3. Di sini itu kita tahu bahwa massa jenis minyak sama dengan 0,78 gram per cm pangkat 3. Tentukan gaya F yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan sistem tersebut. Jadi yang ditanya F-nya ya. Ditanya F. Nah, di sini sebelum kita menjawab, di sini harus kita ubah dulu satuan-satuannya. Yang ini itu sama dengan, ini tuh kalau kita ubah ke meter pangkat 2, berarti dikali dengan 10 pangkat minus 4. Jadi 800 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, ini nilai A1-nya. Terus yang A2 ini juga sama, 25 dikali 10 pangkat minus 4. Satuannya jadi meter pangkat 2. Terus untuk massa jenis kalau kita nemuin gram per centimeter pangkat 3 gimana caranya? Caranya tinggal kita kali dengan 1000 ya kan. Di video sebelumnya dikali dengan 1000. Nah, kalau kita kali dengan 1000 hasilnya 780, satuannya kilogram per meter pangkat 3. Gitu ya, sampai sini. Nah, kalau udah sekarang kita coba terapkan hukum Pascalnya ya. Jadi di sini kita jawab ya. Kita jawab. Jadi hukum Pascal itu kan ini ya. Hukum Pascal itu ini. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, ini itu kan tekanan ya. Ini tuh tekanan P1 sama dengan tekanan P2. Gitu ya. Jadi ini tuh sama aja kalau kita tulis P1 sama dengan P2. Gitu. Jadi di sini bisa saya tulis juga ya. P1 sama dengan P2. Nah, kalau di P1 ini cuman tekanan pada piston 1, ya kan? Jadi di sini cuma tekanan piston 1 ya. Piston 1 lah. Gitu. Kalau di P2 itu gimana? P2 di sini ada tekanan oleh piston 2. Tekanan oleh piston 2 ini tekanan oleh F ya. Jadi di sini saya tulis aja tekanan piston 2 ya. Tekanan piston 2, tekanan piston 2. Terus ditambah sama di sini karena ada minyak, maka di sini ada tekanan hidrostatis oleh minyak. Jadi di sini rho GH. Gitu ya, atau di sini saya tulis tekanan oleh minyak ya. Jadi di sini kita tulis P minyak ya. Tekanan minyak. Gitu. Nah, di sini tekanan pada piston 1 kan F1 dibagi A1. Gitu ya. Terus tekanan pada piston 2 F2 dibagi A2. Gini. Ditambah sama tekanan minyak. Tekanan minyak ini tekanan hidrostatis yaitu rho GH. Rho-nya rho minyak gitu. Nah, terus di sini kita coba cari tahu F1. F1 ini itu kan di sini ada massa ya. Massanya 600 kg. Nah, di sini F itu sama dengan M dikali G gitu ya. F1 sama dengan M dikali G. M-nya itu 600, terus G-nya itu 9,8 gitu. Jadi ini saya masukkan dulu aja ya. M1 dikali G dibagi A1 gitu. Terus untuk F2 ini kan ini ya, F berarti ya. Jadi F2 itu F dibagi A2. Ditambah, ini kita tulis ulang aja, rho minyak dikali G dikali H. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan nih nilai-nilai yang kita ketahuinya. Nah, di sini M1-nya itu massa yang ada di piston 1, yaitu 600 ya. Di sini 600 dikali G, gravitasi itu 9,8 dibagi A1. A1 nilainya 800 dikali 10 pangkat minus 4. Sama dengan F dibagi A2. A2 itu 25 dikali 10 pangkat minus 4. Ditambah rho minyak. Rho minyak itu 780 dikali gravitasi 9,8 dikali H. Hanya itu ketinggiannya ya. Hanya itu 8 meter. Jadi di sini hanya itu sama dengan 8 meter dikali 8 gitu. Nah, 600 dikali 9,8 dibagi 800 dikali 10 pangkat minus 4. Ini tuh hasilnya
73,5. Sama dengan yang ini tuh kita tulis ulang aja lah. F dibagi 25 dikali 10 pangkat minus 4. Nah terus yang ini kita hitung ya tekanan minyaknya. Tekanan minyak kalau kita hitung hasilnya itu 61,152 gitu. Nah ini kita coba tuliskan ulang lah. Kita tulis ulang lah ya di sini ya. Jadi 73,5 sama dengan F dibagi 25 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian ditambah 61,152 gitu. Nah ini cara ngerjainnya untuk mendapatkan nilai F. 61,152 nya kita pindahin ke kiri ya. Jadinya 73,5. Ininya pindah ke kiri jadinya minus 61,152 sama dengan F dibagi 25 dikali 10 pangkat minus 4. Nah sampai sini karena kita pengen nyari nilai F-nya, maka 25-nya kita kali ke sana. Gitu ya. Ini langsung aja lah ya, langsung saya kali 25 dikali 10 pangkat minus 4 gitu. Jadi ini saya hapus ya karena udah kita pindahkan sebagai pengali ke kiri. Jadi ini kita hapus gini. Gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya itu sama dengan 31 Newton. Jadi nilai F-nya sama dengan 31 Newton ya. Jadi nilai F sama dengan 31 Newton. Gitu. Kalau ada salah dalam perhitungan silahkan teman-teman koreksi aja ya. Jadi itu untuk pembahasan di hukum Pascal. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.